Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Awalnya, tingkat kultivasi Long Hao Shen ketika menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini berada pada langkah keempat, tetapi dia sekarang bukan hanya seorang ksatria bumi, dan dia juga memiliki bantuan rekan-rekan di sisinya, jauh lebih jauh dibandingkan dengan yang dia miliki saat itu. Perisai Roh Kudus di tangannya mulai bersinar putih, itu adalah perisai filter suci. Menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia mencondongkan tubuh ke depan, mengaktifkan obstruksi ilahi. Dengan ledakan keras, kegelapan iblis hijau bilah ganda mendorong tangan ke depan, melawan perisai Roh Kudus. Cahaya putih menyilaukan meletus, cahaya terang menerangi tubuh Long Hao Shen. Tidak mundur selangkah pun, dia memegang pedang Roh Kudus di tangan kanannya secara vertikal, menghalangi serangan kedua iblis hijau bilah ganda. Dan obstruksi ilahi bergema. Long Hao Shen lolos dari bahaya dengan napas rambut, dengan menggunakan obstruksi ilahi kedua berturut-turut. Itu memungkinkan dia untuk memblokir sepenuhnya serangan putaran pertama milik iblis hijau tua bilah ganda. Rantai obstruksi, ini adalah teknik rahasia lain yang dipilih Long Hao Shen di gudang harta karun aliansi. Pada pandangan pertama, obstruksi berantai ini tampak seperti kemampuan biasa. Tetapi ketika dikombinasikan dengan obstruksi ilahi, dengan memungkinkan untuk menggunakan 2 kali berturut-turut teknik pemblokiran yang sama, itu bisa memberikan dorongan utilitas yang nyata kepada ksatria penjaga manapun. Berapa kali obstruksi berantai dapat digunakan berturut-turut terkait erat dengan tingkat kultivasi. Dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, dia paling banyak bisa menggunakan obstruksi ilahi 2 kali berturut-turut, dan yang kedua akan menggunakan 2 kali jumlah energi spiritual untuk yang pertama. Tetapi di medan perang, ketika menghadapi musuh yang kuat, pemanfaatan obstruksi ilahi kedua berturut-turut, yang dilengkapi dengan penggunaan skill kemungkinan besar akan memberi ksatria kesempatan untuk mendaratkan pukulan kuat terhadap mereka. Serangan balik mengikuti blok perisai. Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak mengandalkan skill untuk melancarkan serangan balik yang kuat. Memang, sebagai jantung tim, ketika menghadapi serangan iblis, dia harus memastikan bahwa kekuatan bertarung seluruh tim dapat dilepaskan, bagaimana dia bisa membuang energi spiritual. Dengan ledakan keras, Long Hao Shen menahan serangan iblis berbilah ganda hijau tua yang sangat besar itu. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa iblis berbilah ganda hijau tua yang mengesankan ini dipukul dan didorong ke belakang, jatuh ke udara dan menghantam tanah dengan keras. Saya datang. Suara sedingin es bergema di telinga setiap anggota pasukan pemburu iblis pertama, membuat Wang Yuan dan Sima Xian, yang bersiap untuk pergi memberikan dukungan ofensif kepada Long Hao Shen, menyerah pada ide ini. Cahaya keemasan gelap muncul, mengenai tubuh iblis berbilah ganda hijau tua itu dalam sekejap, dan memasuki tengkoraknya yang keras. Pancaran ini baru saja terbentuk dari cahaya, tetapi benar-benar mengguncang iblis pedang ganda hijau tua yang bersiap untuk melanjutkan serangannya, membuatnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Itu mati. Tidak jauh di belakang, Zhang Hairong sangat terkejut sehingga dia merasa seolah-olah matanya akan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, ini adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan kekuatan fisiknya yang sangat besar, iblis pedang ganda hijau tua sebanding dengan langkah tingkat manusia dari langkah kelima. Dan itu mati begitu saja. Tempat tersulit pada iblis berbilah ganda hijau tua adalah 2 lengannya yang berbilah panjang dan tengkoraknya. Tapi di belakang tengkoraknya ada inti pusatnya. Ketika inti pusat ini langsung dipecah, bagaimana mungkin ia tidak mati? Tidak hanya mati, mayatnya selanjutnya benar-benar utuh. Apalagi Zhang Hairong yang tidak bisa mempercayai matanya, bahkan Long Hao Shen yang terlibat langsung dalam prestasi ini benar-benar terguncang. Setelah sebelumnya menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia secara alami tahu tentang kekuatan iblis ini. Tapi kali ini, hanya butuh beberapa detik untuk membunuhnya. Tentu saja bukan iblis berbilah ganda hijau tua ini yang sangat lemah, tetapi rekan satu timnya yang tangguh. Tanpa ragu, orang yang memberikan pukulan fatal pada iblis berbilah ganda hijau tua ini justru Keir. Dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dia tidak ikut campur sama sekali, dan seperti bayangan yang menempel di punggung Long Hao Shen. Hanya pada saat itu dia melepaskan pukulan yang mengkhawatirkan ini, langsung mendapatkan 10 poin kontribusi. Poin kontribusi memang tidak diperoleh dengan mudah. Dalam perjalanan ke kota pengusir iblis, Gao Yingji telah menjelaskan kepada mereka tentang penghasilan dan nilai poin kontribusi. Di antara aturan, saat berburu iblis, iblis pedang ganda biasa hanya membawa 1 poin untuk setiap pembunuhan, tetapi saat itulah kurang dari 10 dari mereka terbunuh. Di atas 10 iblis berbilah ganda lagi harus dibunuh untuk mendapatkan 1 poin kontribusi. Lagi pula, bagi pasukan pemburu iblis berbilah ganda tidak lebih dari semut. Hanya 10 pembunuhan pertama yang benar-benar bermanfaat bagi pendatang baru.
Adapun iblis berbila ganda hijau tua, mereka memegang nilai konstan 10 poin kontribusi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat yang akan mereka dapatkan di masa depan, membunuh iblis pedang ganda hijau tua masih akan memberi mereka 10 poin kontribusi. Ini adalah seberapa besar perbedaannya. Tentu saja, Long Hao Shen saat ini tidak dalam situasi untuk menghitung poin kontribusi. Mengambil langkah maju, dia memasukkan pedang roh kudusnya ke dalam tubuh iblis berbila ganda hijau tua itu sebelum mengerahkan dirinya secara fisik untuk mundur selangkah. Iblis berbila ganda hijau tua kemudian segera dikirim terbang kembali. Lin Xin, cahaya merah menyinari tangan Lin Xin, dan segera, iblis pedang ganda hijau tua yang sangat besar menghilang dalam masa cahaya merah. Kapten, mengerti, dalam hal kekayaan, bahkan ditambahkan, yang lain tidak mungkin dibandingkan dengan Lin Xin. Di tangannya ada cincin spasial penyimpanan merah menyala dengan ruang yang menakutkan. Setan berbila ganda hijau tua memiliki mayat yang begitu berharga, tentu saja yang terbaik adalah membiarkannya menghadapinya. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan mereka, dia pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada orang lain. Untuk dapat mengintegrasikan pasukan pemburu iblis ini, Lin Xin membayar biaya yang sangat besar. Pil yang dia berikan ini memiliki nilai yang sebenarnya melebihi 10.000 koin emas, bahkan dengan lebih banyak uang, bagaimana mungkin penghasilannya cukup untuk menutupi biaya ini sepenuhnya. Munculnya iblis berbila ganda hijau tua ini juga menyiratkan bahwa pertempuran ini telah mencapai klimaksnya. Itu bukan hanya masalah menghadapi iblis pedang ganda dari klan Zelin lagi. Pada saat itu, aura sihir besar meledak dari puncak menara gerbang kota, lampu seperti kembang api elegan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung mengarah ke pasukan iblis yang padat. Di medan perang semacam ini sama sekali tidak perlu membidik dengan hati-hati, mantra sihir apapun yang jatuh akan terikat untuk mengenai target. Lebih dari 100 mantra diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat tontonan seperti itu. Kembang api yang luar biasa menerangi seluruh benteng pertahanan, menciptakan cahaya yang intens di tengah malam. Iblis jelas tidak akan menunggu kematian tanpa daya, bola api hitam keunguan yang mempesona muncul dari kekuatan utama tentara di bawah, dengan keterlaluan memusnahkan kombinasi mantra yang jatuh dari langit ini. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa orang-orang yang meluncurkan bola api hitam keunguan ini termasuk spesies yang tingginya sedikit lebih dari 2 meter dan didukung oleh 3 kaki di tanah. Ia tidak memiliki lengan apapun, dan memiliki kepala yang sangat besar. Ketiga kakinya sangat besar, menggunakannya untuk berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu ada di kepalanya 6 mata, bola api hitam keunguan ini justru telah terkondensasi dari 6 mata mereka ini. Iblis semacam ini milik pasukan-pasukan magis mereka, ahli dalam menggunakan sihir kegelapan. Prajurit mata iblis ini sangat besar, bahkan di antara iblis lainnya. Dibandingkan dengan penyihir manusia, prajurit mata iblis jauh lebih rendah. Seiring dengan evolusi tubuh mereka, mereka hanya memperoleh beberapa mantra set kegelapan, tetapi kegunaan sebenarnya adalah dalam jumlah mereka. Prajurit mata iblis terlemah setara dengan penyihir dari langkah kedua dalam hal kekuatan sihir. Faktanya, mereka memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada iblis berbila ganda ini. Mereka dipisahkan menjadi 5 kelas, Bein paling kuat dari Raja Prajurit Mata Iblis, setara dengan manusia dari langkah ke-7. Bagian utama dari 100 lebih mantra yang ditembakkan dari menara gerbang kota telah dicegat dan dihentikan oleh peluru sihir cerah yang ditembakkan oleh prajurit mata iblis ini, jadi hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai pasukan iblis. Pecah dengan kecemerlangan yang sangat indah, mantra-mantra ini membantai sejumlah besar iblis kelas bawah. Jelas, bagi kota pengusit iblis untuk bertahan ribuan tahun tanpa dipatahkan sekalipun, itu tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama pemboman pertama mantra sihir selesai, pemboman kedua dari 100 lebih mantra sedang diluncurkan. Setelah sebelumnya menghadapi iblis bila ganda, para penyihir sudah menyimpan energi mereka untuk persiapan untuk bentrokan pamungkas, dan sekaranglah saatnya untuk melepaskan kekuatan mereka. Hampir pada saat yang sama pemboman sihir sebelumnya berakhir, pemboman sihir kedua turun, tampaknya bersatu bersama tanpa menghasilkan celah terkecil. Dari perkiraan konservatif, jumlah penyihir yang terletak di menara gerbang kota ini setidaknya 1000. Dan tingkat kultivasi mereka tidak di bawah langkah keempat. Dengan dukungan para penyihir ini, tekanan yang ditimbulkan pada kota sangat berkurang. Pada saat yang sama, sejumlah besar bala bantuan prajurit segera naik. Dan berbeda dengan prajurit infanteri sebelumnya, ini adalah prajurit lapis baja penuh, semuanya setidaknya telah mencapai langkah ketiga kultivasi, mengambil alih tugas batalion yang dengan cepat mundur dan menyelesaikan bantuan ini. Konfigurasi para prajurit elit ini khusus. Setiap kelompok dibentuk dari 3 orang. Pejuang pertahanan, dan pejuang penyerangan yang membawa pedang besar.
Mereka dipisahkan dalam tim yang terdiri dari 3 orang, berisi prajurit dari masing-masing jenis. Selain itu, setidaknya 2 tim cadangan berada di belakang masing-masing yang ada di depan, siap memberikan cadangan kapan saja. Meskipun serangan pasukan tentara iblis utama ini dibentuk dengan sejumlah besar yang kuat, para pejuang mendapat dukungan dari para penyihir dan pendeta yang terletak di menara gerbang kota, dan dengan demikian dapat menahan serangan dengan intensitas apapun. Pada saat yang sama, ledakan sesekali terdengar dari arah menara gerbang kota. Jelas, kecemerlangan sihir yang kuat terus-menerus dipadatkan di atas dinding yang terhubung di tepi kota, sebelum meledak, membentuk bola api yang sangat besar. Meriam ajaib. Setiap serangan senjata tangguh yang dirancang untuk pertahanan kota ini dapat menyamai kekuatan mantra ofensif besar dari langkah ke-6. Di atas kota pengusir iblis, lebih dari 100 dari mereka sebenarnya membidik pasukan musuh. Dibandingkan dengan perang besar yang sedang pecah, kelompok Long Hao Shen yang menangani iblis bila ganda hanya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak. Ini adalah konfrontasi nyata antara manusia dan iblis. Zhang Hairong berteriak keras kepada kelompok Long Hao Shen, "Mundur! Sudah waktunya untuk bertahan." Pada saat itu, seluruh pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit telah mempertahankan kekuatan bertarung yang baik. Bahkan Chen Yinger sudah pulih dengan baik dari energi spiritualnya. Di depan kekuatan utama pasukan iblis, mereka benar-benar merasa tidak mau mundur. Tapi Long Hao Shen menjanjikan kepatuhan mutlak kepada Zhang Hairong. Dia mewariskan perintah mundur kepada rekan satu timnya. "Saya belum puas." Sima Xian ditutupi dengan cairan kental, yang terakhir dalam keadaan bersemangat, dan hal yang sama diterapkan pada Wang Yuan. Setelah mulai mundur bersama dengan Long Hao Shen, wajahnya dengan jelas mengungkapkan ekspresi yang tidak puas. Long Hao Shen melirik mereka, sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Kami sekarang adalah tentara. Selama 3 bulan, tidak akan ada kekurangan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan keterampilan kita. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah bergegas dan mengikuti komandan batalion untuk mundur." Pada saat yang sama mereka mundur, angkatan udara iblis yang jahat mendekat dari langit. Di menara gerbang kota, setidaknya setengah dari penyihir dan meriam ajaib membidik mereka. Namun di antara mereka, beberapa masih berhasil lolos dari kematian pada akhirnya. Dengan tinggi lebih dari 4 meter, sayap sepanjang 6 meter menutupi seluruh tubuhnya, iblis besar tiba-tiba muncul. Secercah kecemerlangan hitam kehijauan dari atribut kegelapan ganda dan angin membentuk sebilah cahaya, langsung menuju Zhang Hairong yang memimpin pasukan. "Hati-hati, komandan." Dengan persepsinya yang sangat akut, Long Hao Shen, yang segera memimpin yang lain untuk mundur, langsung menemukan bahwa iblis terbang ini tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka, meskipun dia disembunyikan di malam yang gelap. Ini adalah salah satu spesies iblis udara yang terkenal dan tangguh, sistem ganda angin dan kegelapan beta iblis terbang dari klan iblis Maxilias. Di antara pasukan tentara iblis, eksistensi yang memiliki warisan sejati. Memiliki potensi turun-temurun yang besar, itu adalah spesies dari salah satu dari 72 dewa iblis. Di antara 72 dewa iblis, beberapa bahkan memiliki pasukan bawahan langsung. Meskipun beberapa tentara yang disubordinasikan langsung lahir dari infeksi daratan, mereka semua dikendalikan secara mental oleh dewa iblis. Dan iblis terbang adalah bagian dari pasukan bawahan langsung dari dewa iblis ke-35, Maxilias. Dan masing-masing dan setiap iblis terbang beta memiliki kekuatan di atas langkah kelima. Adapun yang membentuk pasukan elit pribadi Maxilias, yang disebut beta penghisap darah, mereka adalah iblis dari langkah ke-7. Pasukan ini sebenarnya termasuk bawahan langsung dewa iblis, dan selanjutnya, yang termasuk dalam 36 besar mereka. Faktanya, dewa iblis agung yang perkasa ini tidak semuanya memiliki pasukan bawahan langsung. Misalnya, dewa iblis ke-7 Anan, orang yang telah ditantang oleh ksatria ilahi adjudikasi Long Xingyu, adalah iblis dari langkah ke-9. Itu adalah serangan yang tiba-tiba dan kejam. Kaki kirinya menginjak tanah dengan kekuatan penuh, Long Hao Shen melompat dalam sekejap. Melalui hubungan mentalnya dengan Hao Yue menyemburkan angin kencang dari mulutnya, menyapu punggung Long Hao Shen untuk mempercepatnya lebih jauh. Di udara, tungku spiritual suci bersinar putih. Menarik dukungan dari bantuan Hao Yue, Long Hao Shen telah menutup celah sambil menyelam dengan cepat menuju beta iblis terbang yang menyerang, yang sudah berada dalam jarak 50 meter darinya. Kekuatan tungku spiritual suci menjadi tidak diragukan lagi terlihat pada waktu itu. Bersama dengan beta iblis terbang, bilah cahaya hitam gelap ini ditarik oleh Sein Spiritual Staff, dengan paksa berbalik, mengarah langsung ke Long Hao Shen. Pada saat ini, jarak yang memisahkannya dari Zhang Hairong sudah kurang dari 5 meter. Menggunakan perisai roh kudusnya, dia memblokirnya dengan keras. Akibatnya, tubuh Long Hao Shen dikirim terbang secara paksa. Setelah menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu begitu tiba-tiba, dia tidak dapat menggunakan penghalang ilahi.
Untungnya, itu hanya beta iblis terbang biasa, jadi Long Hao Shen tidak mengalami cedera besar saat jatuh ke tanah. Setelah menderita pengaruh tungku spiritual suci, beta iblis terbang terjun dalam sekejap, selusin bila angin hitam kehijauan yang berkilauan membombardir Long Hao Shen. Titik kuat terbesar beta iblis terbang berbohong dalam kecepatan serangannya, atribut angin memberinya kemampuan terbang selain serangan dan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, apa yang digunakannya dapat dianggap sebagai keterampilan bawaan, baik yang kuat maupun yang sangat cepat, dan lebih jauh lagi, semua serangannya adalah elemen ganda. Mereka sering memasang serangan diam-diam dari udara. Cahaya merah menyala bersinar di tubuh Long Hao Shen, simbol perisai dasar Lin Xin. Sihir pertahanannya tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang besar, tetapi lebih jauh lagi, karena dia mengandalkan kristal awan apinya, kecepatan castingnya juga sangat cepat. Dengan suara yang menusuk telinga yang terus terdengar di udara, bila angin beta iblis terbang diblokir oleh perisai elemen api. Namun beta iblis terbang ini tidak bodoh, memiliki kemampuan bawaan seperti itu berarti kecerdasannya sama sekali tidak rendah. Melihat situasinya tidak terlihat bagus, beta iblis terbang membuka sayapnya, berencana naik ke langit untuk melarikan diri. Sayangnya, itu tidak bisa. Ketika ia terjun cepat menuju Long Hao Shen untuk melepaskan serangannya, ia sudah masuk dalam jarak 25 meter dari Long Hao Shen. Dan dengan demikian, kemampuan pemikat tungku spiritual suci diluncurkan. Setelah mencapai langkah kelima, tungku spiritual suci Long Hao Shen tidak dapat menarik beta iblis terbang sepenuhnya, tetapi penundaan yang dihasilkannya sudah cukup. Cahaya yang berkilauan menutupi perisai besar yang mendekat, sementara palu meledak dari sisi lain. Tubuh beta iblis terbang meledak dengan lingkaran cahaya hijau tua. Namun, Wang Yuan dan Sima Xian menggunakan dalam sekejap kekuatan penuh mereka untuk menyerang. Dengan gemuruh keras, beta iblis terbang menjerit sedih, sayap kirinya sudah setengah patah. Palu cahaya suci awalnya membawa bahaya besar bagi iblis, dan kali ini, itu langsung membatalkan pertahanan beta iblis terbang. Selanjutnya menambahkan serangan perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuan, bagaimana serangan mereka bisa diblokir dengan ringan. Sudah beruntung karena tubuhnya yang sangat tangguh, beta iblis terbang ini hanya memiliki setengah sayap yang patah. Tetapi fakta ini menyiratkan bahwa ia sudah tidak dapat mempertahankan keseimbangannya lagi. Tubuhnya langsung terasa jatuh ke tanah. Cahaya keemasan yang redup muncul tiba-tiba. Zhang Hairong, yang baru saja kembali sadar, hanya melihat gadis halus di belakang Long Hao Shen mengetuk tongkatnya di tanah, dan sepersekian detik kemudian, dia sudah setinggi 20 meter di udara. Segera setelah itu, 7 atau 8 bayangan emas gelap hantu berkedip-kedip di udara sebelum jatuh di atas beta iblis terbang. Tidak membiarkan beta iblis terbang ini jatuh, Lin Xin melambaikan kristal awan apinya, dan cincin api yang cemerlang segera menyelimuti mayat beta demon ini. Saat dia mengangkutnya kembali, itu menghilang di saat berikutnya, memasuki cincin penyimpanannya. Membuat gerakan mundur yang besar ini, dia menarik tatapan simultan dari prajurit elit yang mengenakan baju besi seluruh tubuh yang baru saja tiba. Melihat beta iblis terbang yang jatuh seperti itu, mereka sangat terkejut. Apa mereka benar-benar dari batalion biasa? Sejak kapan sebuah batalion bisa berisi penyihir dan asasin?